Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat RKS agar memudahkan untuk menyajikan ke dalam bentuk berdasarkan daftar kegiatan maupun daftar kode rekening belanja, dimana kita ketahui bahwa sekolah sudah terbiasa membuat RKS berdasarkan kegiatan sekolah, seperti misalkan di sini ada penyusunan kompetensi ketuntasan minimal, kemudian ada kegiatan penyusunan kriteria kenaikan kelas, kegiatan pelaksanaan uji coba UASBN atau UN tingkat kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tahun 2017 ada tuntutan pada sekolah agar dapat menyajikan RKS ke dalam kategori 3 belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal pun diurai kembali menjadi 2, yaitu belanja modal peralatan dan mesin dana BOS, kemudian belanja modal aset tetap lainnya dana BOS. Untuk belanja modal peralatan dan mesin itu adalah masuk ke dalam jenis aset B. Kemudian untuk belanja modal aset tetap lainnya masuk ke dalam jenis aset E. Oke. Jadi untuk memudahkan sekolah agar satu kali pembuatan RKS tersebut bisa tersaji ke dalam 2 format yang diinginkan secara bersamaan, maka saya sudah mendesain file yang berformat spreadsheet, bisa digunakan untuk LibreOffice bagi yang menggunakan produk open source maupun yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, di sini langsung saja Bapak Ibu buka filenya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, ada 3 sheet yang utama. Yang pertama adalah RKS entry. Nanti Bapak Ibu mengentry semua kebutuhan belanja di sini, di sheet ini. Nah, kemudian untuk menampilkan, menyajikan atau mencetaknya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam sheet VRKS Geg, yaitu RKS berdasarkan kegiatan sekolah. Kemudian ada VRKS Bel, RKS ke dalam format 3 jenis belanja. Oke, sekarang yang pertama akan saya jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Di sini Bapak Ibu menyiapkan kebutuhan belanja untuk setiap kegiatan sekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui, kegiatan sekolah di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa, mulai dari penyusunan kompetensi ketuntasan minimal, kemudian ada penyusunan kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan uji coba UASBN, UN tingkat kecamatan, dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu jika di scroll ke bawah, digulung layarnya. Nah, pada masing-masing kegiatan sudah saya sediakan ini kurang lebih 16 baris untuk Bapak Ibu isi kebutuhan belanjanya. Nanti di sini uraian jenis belanjanya. Jadi kita mulai sekarang jangan lagi terbiasa dengan hanya memasukkan jumlah rekap belanjanya saja, tapi harus juga bisa merinci apa-apa yang akan dibelanjakan. Misalkan, oke, langsung saja kita prakteknya. Pertama, misalkan di sini kita pertama ke kegiatan penyusunan kompetensi ketuntasan minimal. Nah, kebutuhan apa saja untuk melaksanakan kegiatan ini? Misalkan yang pertama kita butuh ATK. Nah, ATK-nya tidak hanya ATK, tapi dirinci juga ATK-nya berupa apa saja. Misalkan yang pertama kita butuh kertas HVS 7 folio 70 gram. Apalagi misalkan ballpoint
Kemudian ballpoint macam-macam, misalkan bolpen biasa. Kemudian kita butuh untuk mencetak atau melakukan print dari hasil ketikan di komputer, berarti kita butuh yang namanya tinta printer ya. Kemudian kita butuh penggandaan. Awas ya Bapak Ibu, penggandaan ini tidak termasuk KTK, tapi dia memiliki kategori belanja sendiri, yaitu belanja masuk ke dalam golongan cetak dan penggandaan. Kemudian misalkan lembur PNS, kemudian lembur non PNS ya. Nah, lembur pun di sini harus dijelaskan. Lembur PNS misalkan pengolahan data ya. Kemudian ini juga sama, lembur PNS pengolahan data. Ini saya hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk kebutuhan belanja bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, kenapa kok ada lembur, ada TK, di sini ada lembur pengolahan data? Nah, saya asumsikan bahwa kegiatan penyusunan kompetensi kecerdasan minimal ini adalah bentuk kegiatannya adalah workshop atau guru-guru berkumpul, kemudian mendiskusikan, kemudian memperoleh hasilnya, kemudian hasilnya itu direkap, hasil rekapnya itu diketik, hasil ketiknya itu dicetak, cetaknya itu diperbanyak, kemudian setelah diperbanyak dijilid. Nah, makanya di sini selain butuh penggandaan juga butuh penjilidan. Oke. Nah, ini adalah contoh poin belanjanya. Jika ada poin belanja yang lebih dari yang saya contohkan, ya di sini masih ada kolom yang tersedia. Silakan Bapak Ibu tambahkan kebutuhan belanjanya. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa setiap kegiatan ini memiliki kebutuhan belanja yang berbeda-beda. Nah, setiap kegiatannya ini memungkinkan untuk ya adanya ATK misalkan, memungkinkan adanya penggandaan. Jadi di setiap kegiatan mungkin saja ada penggandaan, ada ATK-nya, mungkin ada kegiatan yang tidak membutuhkan ATK dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian di sini kertas HVS folio harus dijelaskan, diperinci juga butuhnya berapa rim. Misalkan butuhnya 5 rim. Nah, misalkan ada berapa kegiatan, misalkan ada 1 kegiatan ya. Mungkin kalau 1 kegiatan tidak usah ditulis ya. Oke, 5 rim. Bolpen butuhnya berapa buah, misalkan 1 pak. Tinta printer butuhnya berapa, misalkan 3 pak ya. Oke. Nah, misalkan dirinci lagi, kalau tinta kan biasanya ada yang tinta hitam dan tinta, kita bisa uraikan lagi di sini. Untuk tinta bisa tinta yang warna dan tinta yang hitam, agar ketika meng-SPJ-kan ya. Jadi kita sebelum melaksanakan kegiatan sudah mempersiapkan apa-apa yang harus dibelanjakan sampai dengan rincian belanjanya. Nah, kita di sini misalkan tinta printer hitam, kemudian di sini tinta hitam biasa. Nah, hitam mungkin banyak kebutuhannya, tapi untuk maaf, di sini warna. Warna. Nah, untuk warna biasanya 1 juga cukup, ya, karena jarang digunakan. Oke, penggandaan. Kita butuh penggandaan berapa lembar? Misalkan penyesuaian kompetensi kecerdasan minimal ini ada 6 ini ya, ada 6, misalkan kelas 6 kan, sampai kelas 6 berarti 6 set itu kan. Nah, untuk 1 setnya misalkan butuhnya 100 lembar ya. 6 set 100 lembar kali misalkan
Nah, 6 set misalkan untuk kepala sekolah 1, guru 1 dan sebagainya, misalkan dibutuhkan untuk misalkan 6 set. Nah, berarti untuk berapa buah ya, berarti ya, bukan set ya, berarti 6 kelas ya, 6 kelas, maaf berarti ini susah. 6 kelas satu lembar kali, misalkan butuh berapa set, misalkan 8 set misalkan. Oke. Nah, PNS lembur misalkan lembur PNS misalkan 5 orang dikali 3 jam kan, maksimal 3 jam, misalkan 2 hari. Nah, maaf, 2 hari, misalkan 4 hari. Kemudian lembur non PNS misalkan sama, ada 3 orang misalkan, 3 orang maksimal 3 jam dikali misalkan 4 hari sama. Nah, penjilidan berarti di sini kalau jilid kan berarti hitungannya set, satuannya set, berarti 6 kelas kali 8 set. Oke, sampai di sini cukup. Kita lanjut ke ini untuk kode kegiatan kita tidak usah rubah, kita langsung ke kode rekening belanjanya. Nah, kertas HPS masuk ke dalam kategori ATK. Kita cari sini ATK. Nah, kita siap copy karena ATK lebih dari 1. Sini bolpen juga ATK, tinta printer ATK, tinta printer warna ATK. Nah, sudah cukup karena penggandaan bukan masuk ke dalam ATK karena dia punya kode belanja sendiri, yaitu belanja penggandaan. Di sini kita cari belanja penggandaan, kodenya 5220602. Jadi Bapak Ibu, saya harap dengan menggunakan file ini bisa melatih untuk terbiasa dengan kode-kode belanja yang digunakan pada pengelolaan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Kemudian di sini lembur PNS di sini ada lembur PNS ya. Nah, untuk jika kita kesulitan mencari kode belanja, kita bisa menggunakan sheet rekening keuangan list. Coba kita misalkan tulis ya, penggandaan ya, kita bisa menggunakan fitur search atau pencarian ya, atau untuk shortcut key-nya bisa menggunakan Ctrl F ya. Oke, balik lagi ke RKS entry. Sini lembur non PNS, kita cari lembur non PNS. Kemudian di sini penjilidan sama dengan penggandaan. Nah, di sini ya, cetak, penggandaan, penjilidan. Oke, di sini. Kemudian komponennya silakan dipilih. Silakan komponen berapa. Nah, ini saya hanya contoh Bapak Ibu. Oke. Nah, ada hal penting untuk mempermudah kita ya. Yang pertama di sini ada uraian 1, uraian 2, uraian 3. Nah, kemudian setiap uraian dia memiliki volume dan satuan. Nah, di sini yang kita akan gunakan untuk mempermudah penghitungan. Yang pertama, contoh di sini kertas ada 5 rim ya. 5-nya itu volume, rimnya itu satuan. Kita ketik di sini 5 rim. Oke, cukup. Uraian 2, 3, 4 kita tidak perlukan. Kemudian ballpoint biasa, volumenya itu 1, satuannya adalah pak, berarti 1 pak. Ini juga sama ya. Tinta printer hitam, volumenya 3, satuannya pak, berarti 3 pak. Ini 1 pak. Nah, kemudian di sini ada 3 uraian, 1, 2, 3. 6 kelas uraian 1, 100 lembar adalah uraian kedua, 8 set adalah uraian ketiga. Nah, sayang sekali saya hanya menyediakan uraian sampai uraian ketiga. Jadi jika Bapak Ibu memiliki sampai dengan 4 uraian ya tidak dapat digunakan di file ini. Jadi kalau bisa uraiannya maksimal adalah 3. Di sini kita lihat uraian pertama 6 kelas. Volumenya 6, satuannya kelas 6 kelas. Ya.
Kemudian ini 100 lembar adalah uraian kedua, satuannya 100, volume 100, satuannya lembar. Kemudian 8 set adalah uraian ketiga, volumenya 8, satuannya adalah set. Oke. Kemudian juga sama, 5 orang kali 3 jam kali 4 hari. Ini tiga orang. Sini penjelasan 6 kelas kali 8 set. Nah, kemudian ada kolom harga satuan. Kita isi dengan harga satuan dari barang yang kita anggarkan. Misalkan kertas HPS. Bapak Ibu bisa dibantu dengan melihat buku standar harga ya, yang mungkin sudah dimiliki, yang sudah didapatkan masing-masing sekolah. Yang pertama, kertas HPS folio, misalkan harganya 40.000. Kemudian bolpen biasa satu pak misalkan 12.000, misalkan 20.000. Tinta printer misalkan 30.000. Tinta printer sama. Kemudian penggandaan 200.000 ya, untuk standar tahun 2017. Kemudian lembur ya, lembur juga tergantung golongan PNS nya ya, nanti bisa dilihat masing-masing di sini. Misalkan lembur PNS golongan 4 misalkan, golongan 4 misalkan 14.000 per jamnya. Kemudian non PNS 8.000. Penjilidan misalkan 15.000. Oke, nah sini akan muncul tampil jumlah harganya dari masing-masing ya. 5 rim kali 40.000 200.000, satu pak kali 20.000 jumlahnya 20.000. Penggandaan 6 kelas 100 lembar 8 set kali 200.000 adalah 960.000. Dari jumlah harga ini ya, silakan Bapak Ibu anggaran kasnya ya. Jadi dana tersebut akan digunakan di triwulan 1 atau triwulan kedua, triwulan 3 atau triwulan 4. Nah, silakan Bapak Ibu isi ya kebutuhannya atau akan digunakannya di triwulan keberapa di tahun anggaran. Di tahun anggaran 2017. Berarti jika ini triwulan 1 adalah Januari, Februari, Maret. Triwulan keduanya bulan April, Mei, Juni, 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi ini kita menggunakan tahun anggaran. Oke. Nah, secara default atau secara baku ya, apabila triwulan 1, 2, 3 tidak diisi, jumlah dana tersebut akan otomatis dianggarkan di triwulan keempat. Tapi jika Bapak Ibu mengisi, misalkan saya kegiatan untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan ketiga, misalkan diisi kertas HPS di triwulan 3 diisi 200.000, otomatis di triwulan 4 akan berkurang atau 0 jika 100%. Nah, misalkan bolpen juga sama, misalkan 20.000 ya, dia akan 0 triwulan 4. Tapi jika 1, 2, 3 tidak diisi, otomatis akan dianggarkan di triwulan keempat. Oke, untuk contoh misalkan kita akan dianggarkan di triwulan ke-3 semua. Oke. Nah, ini adalah contoh pengisian. Nah, setelah diisi ya, kita anggap saja sudah diisi semua. Cara menampilkan datanya, silakan Bapak Ibu buka sheet VRKS. Misalkan, nah di sini yang pertama kegiatan, misalkan dia akan tampil ya. Nah, kemudian untuk merapikan
di sini di kolom C ada filter, diklik ya, klik ya. Yang hanya kita ingin tampilkan adalah kolom V nya saja ya. Maaf, kita hilangkan blanksnya, dihilangkan, klik. Oke ya. Oke, kemudian Aircastable. Oke, tunggu lagi loading. Jadi untuk RKS dengan model kegiatan sekolah caranya begitu. Pada kolom C di filter, kolom blanksnya di unchecklist. Begitu juga di sheet RKS belanja. Ya, untuk RKS jenis belanja ya di sini ya, silakan Bapak Ibu filter untuk melihat hasilnya. Klik filter di kolom C, kita kemudian nanti unchecklist, checkbox blanks atau empty ya, kita tampilkan huruf V nya saja, kemudian klik OK. Nah di sini akan di sini contoh belanja pegawai yang ada anggarannya hanya penyusunan ketuntasan minimal. Nah, belanja pegawainya terdiri dari lemburan PNS dan non PNS. Kemudian di belanja sebuah lagi, ya di kolom belanja di baris barang dan jasa. Nah, sesuai yang sudah kita entry tadi, dia ada hak kertas HPS, pulpen, tinta printer hitam, tinta printer warna, penggandaan dan penjelidan akan tampil otomatis. Tentunya ini akan mempermudah kita dalam menyusun atau membuat RKS. Hanya dengan satu kali entry dapat mengakomodir atau menyajikan ke dalam dua format sekaligus tanpa harus bersusah payah lagi. Oke, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Silakan dieksplorasi sendiri file yang saya buat untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun atau membuat RKS di sekolah pada tahun anggaran 2017. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.